yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anak. Di sini Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang Dia perintahkan untuk kita. Dia perintahkan kepada Abraham korban kan anak satu-satunya. Tetapi apakah ketika Tuhan memerintahkan dia tidak mempunyai persediaan untuk menggantikan apa yang tidak mampu dilakukan oleh kita? Dari sini kita mau belajar. Tuhan sudah menyediakan apa yang Dia perintahkan, kita belajar untuk melakukannya. Dia tahu kemampuan kita. Tahu kekuatan kita. Dia tahu sejauh mana apa yang akan kita lakukan. Dia tahu. Oleh karena itu, Tuhan menguji Abraham. Berani nggak dia mengorbankan anak semata wayangnya, satu-satunya? Apakah Sarah mendengar? Mendengar. Tetapi karena Sarah dan Abraham ini adalah orang-orang yang hidupnya menyerahkan diri kepada Tuhan, dia lakukan itu. Dia lakukan apa yang dia perintahkan oleh Tuhan. Bersama-sama Isa datang ke satu bukit. Dia akan menyembelih anaknya. Luar biasa. Saya sebagai orang tua sekarang, anak saya saja jatuh, terluka, atau menangis, saya sedihnya bermain. Tetapi Tuhan menguji sejauh mana iman Abraham. Dia sediakan tempat, dia sediakan pengganti daripada kau. Bapak Ibu sekalian, di dalam Kejadian 22, saya lompat. 22 ayat 15. Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Yang pertama Tuhan berkata kepada Tuhan untuk dia mengorbankan anaknya. Dilakukan. Luar biasa. Tuhan tahu sekarang. Tuhan sudah membuktikan keimanan daripada Abraham. Tuhan sudah tahu sejauh mana rasa takut kepada Tuhan. Kita akhir-akhir zaman ini banyak orang yang menyebut kudus, tetapi kita tanda tanya apa yang dia katakan kadangkala bertolak belakang dengan kenyataan. Abraham tidak demikian. Apa yang dikatakan Tuhan terhadap dia dan apa yang dia perintahkan kepada Tuhan, dia lakukan. Ya, katakan iya, tidak katakan. Lebih daripada itu berasal dari iblis. Inilah kita datang kepada Tuhan. Jangan takut untuk berkorban. Karena segala sesuatunya sudah Tuhan sediakan. Di dalam pelajaran pagi hari ini kita melihat Tuhan di situ dikatakan Tuhan bersumpah dia akan memelihara kita orang-orang yang hidup ya di dalam nama Yesus Kristus. Satu contoh, memang anaknya tidak jadi dikurung.
Ada pengorbanan Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Yaitu Yesus lahir, bangkit, mati di kayu salib, bangkit hari. Ini kita yakinkan perjalanan bagaimana Tuhan itu menerangkan bahwa hidup tanpa Yesus, hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa yang punya nyawa, kita tidak ada arti. Untuk apa kita memiliki harta seisi dunia ini kalau kita kehilangan nyawa, kehilangan Yesus? Tuhan berkata, "Enyahlah daripadaku karena engkau berbuat jahat." Nyawa, bait Allah yang kita ada sekarang, kita belajar hari lepas hari bagaimana mengenal Yesus secara benar, bagaimana mengenal Tuhan secara benar, sebagaimana kita lihat Bapak Abraham. Dia mengenal Tuhannya. Tidak mungkin Tuhan itu merintahkan kepada manusia kalau manusia itu tidak dapat melakukannya. 1 Korintus 10 ayat 13 itu mengatakan, semua pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Termasuk peristiwa daripada Abraham ini mengorbankan anaknya. Apakah itu tidak merupakan satu pencobaan? Apakah itu tidak merupakan satu ujian bagi dia? Saya percaya itu adalah ujian. Tetapi Tuhan memperlihatkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Apa dikatakan? Aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Melebihi apa yang kita kehendaki. Itu yang kemarin dikhotbahkan oleh Pak Denny. Cukup. Berlimpah-limpah. Mau ke Australia, Pak Denny, cukup. Mau ke Amerika, cukup. Berlimpah-limpah. Apa yang dikehendaki? Ada. Berlimpah. Cukup. Ini yang kita imani. Hari lepas hari. Caranya bagaimana? Berani berkorban. Berani enggak saudara berkorban? Saya sudah berkorban. Apa yang saya korbankan Bapak Ibu? Saya beralih dari yang tidak menjadi iya. Dulu menjadi sekarang. Saya bersyukur. Bahkan saya, ketika saya kehabisan kata-kata untuk berdoa, roh saya berdoa. Ketika roh saya berdoa, saya memuji-muji nama Tuhan dalam bentuk aku. Tiada nama yang ku sebut. Haleluya. Kita berdoa dipimpin oleh roh Tuhan. Itu bisa berjam-jam. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup kita. Bagaimana dia hebat di dalam hidup kita. Pandanglah Tuhan. Percayalah akan firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah kebenaran. Lakukan saja yang bisa kita lakukan. Lakukan. Nanti Tuhan yang melakukan. Sebagaimana Abraham melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia akan menurunkan keturunan kita seperti bintang-bintang terang benderang. Luar biasa. Tapi ada juga yang diciptakan Tuhan keturunannya juga yang seperti pasir. Bertolak belakang. Orang yang percaya kepada Tuhan itu, kepada Yesus itu, seperti bintang-bintang di langit. Kita tidak dipijak-pijak, tetapi orang akan melihat ke atas. Tetapi kalau keturunan kita seperti pasir-pasir yang tidak percaya, atau yang ragu-ragu, atau yang kehabisan, di mana dia harus menjambah, maka itulah
yang dipijak-pijak seperti pasir di. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan itu baik. Katakan senantiasa dalam situasi apapun, katakan Tuhan itu baik. Ketika kita menyebut namanya, dia hadir di dalam kehidupan kita. Dia berperan di dalam kehidupan kita. Dia mengubah segala sesuatu menjadi indah. Itu semua terang Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana pagi hari ini Kau mengajarkan pada kami untuk kami berani berkorban. Sehingga kami akan melihat kemuliaan-Mu hari lepas hari. Melihat pembelaan hari lepas hari. Engkau akan melindungi kami. Kau akan melindungi anak istri kami, cucu kami, dimanapun mereka berada. Kami percaya semua di dalam perlindungan-Mu. Terutama kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja-gereja yang Engkau pakai di dalam ajaran kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami, karena Engkau berkuasa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan yang percaya katakan, amin. Shalom. Selamat pagi. Tolong dulu buka suara. Ada yang dengarkah suara saya ini? Ya. Ada. Ini handphone saya yang tadi, suara saya Bapak Ibu dengar, tapi saya tidak mendengar suara Bapak-bapak. Oh. Kata tadi puji-pujiannya Ki, Amang Boro yang tidak bisa dengar. Makanya saya bilang, Ki suaranya ternyata cuman HP saya ini ya udah hang suara. Tapi orang luar bisa mendengar. Nah, suara kalian